Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kaum Perkasa, selamat sore masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya. Saya Danang Proyogi kembali hadir menyapa Anda dalam program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Mirain Granti Boilango Tulungagung dengan pembahasan doa merupakan bagian dari ibadah bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anam Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Mirain Granti Boilango Tulungagung. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah dan juga para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian Zona Islami pada sore hari ini kita akan membahas seputar doa. Doa adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengijabahi kalian semua. Di dalam Islam kita harus ingat bahwa doa itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Doa itu merupakan bagian dari ibadah. Bahkan di dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan doa itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi bagian dari intisari daripada ibadah. Nabi SAW mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa merupakan mukh niku intisari daripada ibadah. Jadi doa merupakan mukhul ibadah, intisari daripada ibadah. Kenapa doa kok dikatakan bagian dari intisari ibadah? Sebab di dalam doa itu ada dua unsur yang menjadikan doa tersebut merupakan intisari ibadah, dan ini merupakan bagian yang paling penting di dalam ibadah. Yang pertama, di dalam doa itu ada ikrar. Ikrar atau pengakuan seseorang yang berdoa bahwa dirinya itu manusia yang lemah. Manusia yang lemah. Ketika seseorang berdoa, itu artinya secara tidak langsung dia itu ikrar, mengakui, menyadari bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya kekuatan apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Makanya dia akhirnya minta kepada Allah. Jadi dalam doa itu tersirat
bahwa orang yang berdoa menyadari nggih, bahwa dirinya itu adalah hamba yang lemah. Nah, setelah seseorang menyadari bahwa dirinya itu hamba yang lemah, tidak bisa mendatangkan manfaat apapun untuk dirinya, tidak bisa menolak bahaya apapun yang akan mengenai dirinya tanpa bantuan Allah, sehingga kesadaran ini merupakan bagian dari hal yang penting di dalam ibadah. Ya, jadi pertama merasakan atau menyadari di dalam doa itu loh, menyadari bahwa dia manusia yang lemah. Setelah itu yang kedua, unsur yang pokok di dalam doa itu ketika orang berdoa itu meyakini setelah dia menyadari dirinya lemah, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, sekaligus dia meyakini ada Tuhan, ada Allah, ada Tuhan yang serba maha. Yang diyakininya Allah dan Tuhan yang Allah atau Tuhan yang serba maha ini mampu untuk menyelesaikan persoalannya, mampu untuk mendatangkan manfaat kepada dirinya, mampu untuk menyelamatkan dia dari hal-hal yang buruk. Makanya dia minta kepada Allah. Dan ini merupakan bagian yang pokok di dalam ibadah. Jadi perasaan bahwa manusia itu manusia yang lemah. Dan setelah itu sekaligus dia menyadari dia memiliki Allah yang serba maha. Ya, makanya di dalam satu dawuh dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang arafa, mengenali dirinya, maka niscaya dia akan mengenali Allah. Maknanya dos pundi? Barang siapa yang mengenali dirinya bahwa dirinya itu manusia yang lemah, manusia yang hina, diciptakan dari setetes air mani, ya, lemah, hina, tidak punya kekuatan apa-apa, rendah. Dan sehingga ketika seseorang menyadari akan keadaan dirinya yang rendah, maka arafa rabbah, dia akan tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahaperkasaan Allah, kemaha segala-galanya Allah ini. Makanya disinilah pentingnya kita berdoa. Maka doa itu adalah bagian dari ibadah. Doa itu sama seperti kalau kita membaca Quran, kita berzikir, itu sama. Doa adalah ibadah. Makanya ketika kita berdoa, niat kita ya ibadah. Niat kita ibadah nomor satu, melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu lebih senang kepada hamba yang mau berdoa. Gusti Allah lebih senang kepada hamba yang mau berdoa. Jadi lek enek kawula menungso niku yang satu seneng dungo, yang satu mboten. Maka Allah lebih senang kepada hambanya yang sering berdoa. Kenapa? Dengan cara berdoa ini menampakkan sifat butuhnya kepada Allah. Sifat butuhnya kepada Allah. Jadi kalau seseorang berdoa itu sebenarnya bukan berarti Gusti Allah tidak ngerti kalau dia tidak berdoa. Allah itu alimus sirri wa akhfa. Allah niku ngerti apa-apa yang ada dalam hati dan perkara sing luwih samar Allah wis ngerti. Lah, lalu kalau Allah sudah ngerti kebutuhan kita, kenapa kita berdoa? Berdoa itu adalah untuk menampakkan, menunjukkan sifat kelemahan kita, sifat kebutuh kita kepada Allah.
gitu loh. Makanya Allah niku seneng, lebih seneng ketika ada hambanya yang berdoa. Nah, kemudian di dalam kaitannya dengan doa ini, makanya seseorang ketika lesannya berdoa kepada Allah, lesannya kok gelem donga kepada Allah, itu sebenarnya Allah yang menggerakkan. Ketika lesan kita kok mau berdoa, gelem jaluk neng Gusti Allah niku, iku tondo nek Gusti Allah itu demen kepada kita. Itu Allah yang menggerakkan, dan tanda kalau Allah ingin memberi kepada kita. Mula di dalam dawuh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam niku diterangkan, mata atlaqa lisanak bit tolab, mata atlaqa lisanak bit tolab fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka ayahsulu laka matlubuka lisidqil waqti bi ijabati du'a minal mutar wallah la yukhliful mi'ad. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan mata atlaqa lisanak bitolab, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan lisanmu atau menggerakkan lisanmu, lidahmu untuk berdoa, meminta kepada Allah, maka bagaimana? Fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka, ketahuilah itu artinya Allah menghendaki, ingin memberi kamu. Jadi kalau Allah menggerakkan lisan kita semua kok ndonga nggih, niku tandane nek Gusti Allah bakal maringi dateng kita. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Tetapi kalau orang yang tidak ingin diberi oleh Allah, ya ndak digerak nih lisane untuk ndonga. Makanya kadang ngenten, tiang niku jane ngomong biasa, tapi ra tau ndonga, ndak tahu gelem ndonga. Ya mungkin itu tanda Allah ndak ingin memberi. Enek malih tiang niku seneng ndonga, seneng ndonga. Lah ndonga seseorang gelem ndonga niki, iki sebenarnya Allah yang menggerakkan lisannya berdoa. Lisannya awake dhewe kok ndonga, ini sebenarnya Allah yang menggerakkan hakikatnya. Nah, tandane kalau Allah menggerakkan lisan kita untuk berdoa, fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka, iku tondo nek Gusti Allah niku menghendaki, ingin memberi kepada kita. Jadi makanya kita bersyukur kepada Allah. Makanya ketika kita berdoa niatono ngibadah, diniati ngibadah. Ketika kita berdoa niat ngibadah. Lalu meskipun kita niati ibadah, kita juga akan mendapatkan apa yang kita minta. Sebab Allah dawuh nih, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku tak beri, tak paringi. Maka Syekh Ibnu Athaillah lek dawuh ngoten, mata atlaqa lisanak bitolab, nalikane Gusti Allah niku melepaskan lisanmu atau menggerakkan lisanmu untuk berdoa, fa'lam, maka ketahuilah annahu yuridu ayyutiyaka, itu artinya Gusti Allah niki menghendaki, ingin memberi kepada kamu. Ayyasulu laka matlubuk, artinya ketika lisanmu digerakkan Allah berdoa itu, maka berarti apa yang kamu minta itu akan diberi oleh Allah. Lisidqil wa'di bi ijabati du'a, sebab Allah niku berjanji Allah akan mengijabahi doa dari orang-orang yang butuh. Wallah la yukhliful mi'at, Allah tidak akan nulayani janjinya. Ini yang pertama.
Terus kemudian di dalam hadis juga disebutkan man udzina lahu fit du'a minkum faqad futihat lahu abwabur rahmah. Ketika seseorang atau salah satu dari kalian itu udzina, diizini oleh Allah fit du'a, untuk berdoa, faqad futihat lahu abwabur rahmah, itu artinya telah dibukakan untuknya pintu-pintu rahmatipun Allah. Mana? Pintu-pintu rahmatipun Gusti Allah. Wa may yus'alullah syai'an qattu ahabba ilaihi minal afi wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tidak ada permintaan, ora enek donga, permintaan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi minal afwi wal afiyah, melebihi daripada permintaan keselamatan nggih, diberikan napa niku al afi, diberikan pengampunan, yang kedua diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Ini artinya dos pundi? Termasuk permohonan kepada Allah yang paling disenangi Gusti Allah itu ketika hambanya minta supaya dosa-dosanya diampuni. Itu yang pertama. Sing nomor loro njaluk neng Gusti Allah agar diberikan napa afiyah, keselamatan fid dunya wal akhirah. Lha termasuk donga sing sae niku dos pundi? Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jenengan paringi kula selamat nggih, selamat neng dunya lan selamat neng akhirat. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man u'tiyad du'a lam yukhram al-ijabah. Lam yukhram al-ijabah. Jadi barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah, diberi kemauan, atine diparingi kemauan oleh Allah gelem donga, maka lam yukhram al-ijabah, maka tidak dihalang-halangi dia dari dikabulkannya doa tersebut. Nah, dari dawuh-dawuh ini nggih, dari hadis atau dawuh-dawuh ini kita tahu bahwa satu, doa adalah bagian dari ibadah. Jadi donga niku ngibadah. Mula lek awake dhewe ndonga niatana wis ngibadah. Makane kita niki lek niate diniati ngibadah, suweneng panggan donga niku. Ora waleh-waleh. Ora kok sampai ngene, alah ndonga kawet mbiyen rati kabulke lho. Ini lah wong berdoa itu adalah ibadah. Seperti halnya kalau kita baca Quran, kalau kita sedekah, kalau kita zikir, wis ngono kuwi. Itu doa. Pahami bahwa doa itu adalah ibadah. Sing nomor kali harus kita pahami pula bahwa Allah niku lebih seneng jika hambanya mau berdoa. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk, contoh menungso niku kalau dimintai, dijalui niku ora demen. Lek makhluk menungso niku luweh demen ora dijalui. Itu manusia. Mungkin kalau dijalui satu kali maringi. Dijalui ping pindho rada ngrundel. Dijalui nomor telu mungkin ndak memberi. Menungso niku semakin diminta semakin ndak demen. Makanya kita niku nek kepengin ditresnani menungso zuhuto. Zuhud ojo sampai kita niki menginginkan apa yang dimiliki oleh manusia. Maknane nek kepengin ditresnani menungso ojo gampang jaluk karo wong. Ojo gampang jaluk
karo wong. Ngoten. Maka kamu akan dicintai orang. Tapi nek wong gampang jaluk, lama-lama akan ndak disukai. Karena manusia itu karakternya mboten demen napa dijaluki. Nah, beda dengan Allah. Allah niku lebih seneng ketika ada hambanya mau meminta. Gusti Allah niku demen, lebih seneng kepada hambanya yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan meminta, berdoa, meminta kepada Allah, setidaknya hamba ini sadar, oh kawula, hamba itu kawula sing lemah. Dia sadar, njaluk kepada Allah berarti dia sadar kalau dirinya itu lemah, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Mendatangkan kebaikan untuk dirinya saja tidak bisa, menolak bahaya dari dirinya saja tidak bisa. Itu manusia ini. Nah, oleh karenanya ketika kita berdoa meminta kepada Allah, maka niatono sing pertama adalah untuk ibadah. Niatono bismillah, niatku dalam doa adalah ibadah. Itu yang kedua, untuk menampakkan bahwa aku ki menungso sing lemah. Menampakkan aku menungso sing lemah. Sehingga kalau kita di dalam berdoa memahami makna ini, maka niscaya kita tidak akan bosan-bosan di dalam berdoa. Bahkan meskipun secara dohir apa yang kita minta kepada Allah urung diijabahi sekalipun, kita tidak akan ngresulo. Kenapa? Wong niatku ndonga ngibadah. Nggih, muga-muga Allah taala memberikan anugerah kepada kita, pertolongan lisan kita bisa kita gunakan untuk berdoa, kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama kembali simak pembahasan seputar doa merupakan bagian dari ibadah bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anamusin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali, Tulungagung. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi kita kupas tadi bahwa doa adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dan di samping itu balasan, Allah pun akan membalas. Ketika seseorang berdoa, maka Allah akan memberi atau mengijabai apa yang dia minta. Mata'at laqolisanak bitolab fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan lisan kita untuk berdoa, maka ketahuilah itu tandanya kalau Allah itu menghendaki, menginginkan, ngersakni akan memberi kepada kita. Nah, makanya kita juga harus yakin ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, meskipun kita niati ibadah kita dapat pahala. Di samping itu Allah akan memberi apa yang kita minta. Yakino, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan nulayani janji. Nah, sekarang kita juga harus tahu kapan doa kita diijabahi. Pertama, kapan doa kita diijabahi. Yang kedua, dalam bentuk apa Allah mengijabahi doa kita. Maka dijelaskan bahwa di dalam Hikam juga disebutkan, di dalam Tauseh Syarafatul Qorib juga disebutkan, wal ijabah qad yakunu bi ainil matlub au bidaf'i doror au bisawabin fil akhirah. Jadi harus kita pahami ya. Jadi yang jelas doa itu akan diijabahi oleh Allah manakala kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, ijabahi donga itu bermacam-macam. Kalau pertanyaannya dikatakan
kapan doa itu diijabahi oleh Allah. Kita harus ingat Allah mengijabahi doa itu sesuai dengan waktu yang dikehendaki Allah, bukan sesuai dengan waktu yang kita kehendaki. Dan Allah memberi doa itu dalam bentuk sesuatu yang dikehendaki Allah, bukan sesuatu yang kita kehendaki. Terkadang kita itu minta kepada Allah deknyet, sakdek saknyet ibarate, njaluk saiki muga-muga tekakne saiki, kuwi nek karepe awake dhewe. Ning Allah Maha tahu. Wallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Terkadang kalau seseorang itu minta diparingi saiki, kadang malah dadekne sombong, malah bar ngono lali karo pangeran. Maka terkadang Allah menunda ijabah, tapi yang jelas pasti diijabahi, cuma tidak diberikan seketika. Demikian pula dalam bentuk apa itu juga ada kalanya dirupakne Allah sesuai dengan yang kita minta. Misalkan jaluk arto diparingi arto, jaluk arto diparingi sehat, itu bisa. Maka di sini disebutkan wal ijabah qad takunu bi ainil matlub. Ijabah donga saking Gusti Allah niku qad yakunu terkadang bi ainil matlub. Terkadang dirupakne Gusti Allah dengan sesuatu yang kita minta. Misal kita minta kepada Allah nopo, misalkan rezeki duit, maka diberi duit tenan. Ijabai berupa duit bi ainil matlub. Misal kalau kita nopo nandur pari, terus ndonga ning Gusti Allah, muga-muga ya Allah pari kula niki jenengan paringi panen sae. Bi ainil matlub, parine digawe panen kalih Gusti Allah apik. Ana iku jenenge bi ainil matlub. Njaluk A diparingi A, njaluk B diparingi B. Ada begitu. Tetapi ada juga ijabai donga niku dirupakne Allah bi ghairil matlub, dengan bentuk lain mboten padha karo sing kita jaluk, yang itu menurut Allah lebih bermanfaat. Contoh, misal kita itu diberi minta kepada Allah, misalnya jaluk duit, minta uang, Gusti Allah mboten maringi duit, karena Allah Maha tahu iki engko lek tak paringi duit wong iki malah tinggi maksiat, tinggi hura-hura. Maka oleh Allah ijabai donga ndak dirupakne sesuai karo yang diminta, tapi dirupakne perkara liya sing luwih manfaat. Contone napa? Jaluk duit mboten diparingi duit tapi diganti kesehatan. Diganti kesehatan. Au bidaf'i dharar, diganti donga njaluk duit kalih Gusti Allah bidaf'i dharar. Misal diganti dihilangkan sesuatu yang membahayakan. Ini adalah ijabai donga. Mula terkadang enek wong minta kepada Allah, njaluk kepada Allah, berdoa kepada Allah, njaluk diparingi rezeki sing kathah, tapi karo Gusti Allah ndak diparingi rezeki akeh. Tetapi kalih Gusti Allah diganti dengan kesehatan. Jalukmu rezeki ora tak paringi rezeki krana Allah Maha tahu. Wallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Iki engko wong iki lek njaluk dhuwit tak paringi dhuwit, iki engko malih ora saba masjid, malih saba mall misale. Mergo duwite akeh akhire ora tau saba masjid malah ngluyur ae. Lah ngono. Lah kalau Gusti Allah tresno ning hamba niki, maka hamba ini tidak akan diberi sarana yang menjauhkan dia dari Allah. Makanya terus ijabai donga mungkin diganti dengan kesehatan.
Jadi enek wong sakderenge niku sregep neng masjid, sregep jamaah, sregep ngaji. Terus dheweke ndonga, ya Allah, muga-muga jenengan paringi bondo sing kathah. Jenengan paringi bondo sing kathah Gusti, ngono. Allah Maha tahu. Iki engko lek tak kei dhuwit, tak paringi rejeki dhuwit kathah. Tiang niki mengke malih ora sapa ning masjid. Ora gelem ngaji malian, malih sapa ngluyure rekreasi mergo duwite akeh. Maka kalau Allah cinta, orang ini tidak akan diberi uang. Loh, padahal tadi kan minta berdoa njaluk diparingi rezeki. Rezekine permohonannya rezeki diganti oleh Allah dengan bentuk yang lain sing luweh manfaat. Diganti apa? Mungkin kesehatan. Nggih, masih ora patek duwe duit, tapi dheweke ora tau lara, ndak tau mlebu rumah sakit. Maka oleh Allah ijabahi donga niki njaluk duit diganti dheweke niku sehat terus. Lah ngoten. Ini ijabahi donga Allah yang Maha tahu. Sama seperti begini. Seperti kalau ada orang tua. Enek wong tua sugih terus duwe anak sik kelas 1 SD. Jadi enek bocah kelas 1 SD, wong tuane sugih, terus bocah kelas 1 SD niki wau atau bahkan wong TK 0 besar jaluk nang gene wong tuane kon nukokne montor balap misalnya. Karena wong tuane sugih, jane wong tuane ya iso nyembadani. Tukokne motor balap, sepeda motor king misalnya. Motor sing balap. Loh, iso niki. Tetapi kalau orang tua itu punya kasih sayang kepada anak, mikir wong tua, loh anakku ya masih aku tuku motor balap niku enteng. Wong aku sugih. Tapi nek anakku sik umur 6 tahun loh, sik umur 5 tahun kok njaluk motor ngene arep nggih belajar. Iki kok malah nyilakani, ngono. Malah kira-kira akhirnya anakku malah nggih trek-trekan, malah nawabrak buk iki kok umure ndak suwe. Gitu. Nah, nek wong tua niku bijaksana dan orang tua punya kasih sayang, jaluke montor napa? Montor balap. Tapi kalau dirasa bagi wong tua permintaan anak ini tidak bermanfaat untuk anak, maka oleh orang tua kadang diwujudke diijabahi penjaluke, tapi ora dirupakne king, tapi napa? Dirupakne BMX misalnya atau Veda Federal. Gitu. Lah ngono kuwi jaluke napa? Montor, tapi metune napa? Sepeda. Ngono lho. Ini sebenarnya hal semacam ini bukan karena ingkar janji mboten. Ora kok mergo wong tua ndak sayang, justru karena kasih sayang orang tua. Iso ngukur. Lah semanten ugi Allah Ta'ala niku ya ngono lho. Gusti Allah Ta'ala itu maha baik dengan hambanya. Allah niku ngerti endi-endi sing manfaat, endi-endi sing ora. Makanya teng Al-Qur'an dikatakan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sangat boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu, dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih ngerti apa yang manfaat untukmu, apa-apa yang kamu tidak tahu. Makanya di dalam doa ini yang jelas donga niku mesti diijabah. Cuman ijabahi donga ana kalane sesuai dengan apa yang diminta, bi ainil matlub. Kadang jaluk A diparingi A, jaluk B diparingi B, jaluk C diparingi C. Ini dirasa mungkin oleh Allah dipandang wah iki wis mampu.
Tapi yo enek dirupake dalam bentuk yang lain. Jaluk A kalih Gusti Allah mboten diparingi A tapi diijabahi B. Kenapa? Karena si B ini menurut ilmune Allah lebih manfaat daripada A. Contone enek wong jaluk diparingi bondo akeh. Ning Allah Maha tahu lek diparingi bondo akeh malah ngluyur wong iki engko ndak sapa masjid. Maka karo Gusti Allah ora diparingi bondo kathah ben dheweke panggah ning masjid. Sebagai ganti dari penjaluke bondo niki diganti dirupakne perkara liya mungkin kesehatan. Niku masalah bentuk daripada ijabah. Lalu masalah waktune kapan doa kita diijabah oleh Allah? Kapan doa kita diijabah oleh Allah? Au bisawabin fil akhirah. Yang jelas ngeten. Doa niku ana kalane diijabah seketika. Kita misalkan minta sekarang, kadang diijabahi saiki. Kadang diijabahi sesuk. Tapi ya ini agak sulit ini. Ya Nabi Musa mawon lho, nabi lho niku. Donga supaya Firaun kelelep niku diijabahi Allah pirang tahun? 40 tahun. Iku nabi. Jadi Nabi Musa alaihissalam berdoa supaya Fir'aun niku kelelep tenggelam itu diijabahi Allah 40 tahun. Nah, tapi ya enek pancen wong niku diijabahi Allah seketika. Mungkin karena dia orang yang sangat butuh motor ya. Kadang dalam keadaan kepepet diijabahi langsung oleh Allah ada. Tapi juga kadang ada doa itu yang diijabah tapi ditunda. Ditunda beberapa tahun mungkin 40 tahun. Atau ditunda sampai berapa? 50 tahun. Ditunda sampai 100 tahun. Mungkin orang yang berdoa sudah meninggal 50 tahun wong sing donga wis sedo nggih, doanya baru diijabah. Diberikan kepada siapa? Anake. Diberikan kepada anake. Kalau ndak anake kadang putune. Maka enten dawuh disebutkan bahwa sholahul aba sababun li sholahil abna. Jadi sholahul aba kesolehan orang tua itu menjadi sebab apike anak. Maknane dos pundi? Kesolehan orang tua, kemuliaan orang tua ini terkadang iso barokai neng anak. Kadang barokai neng putu. Barokai neng canggah sak pinunggalane. Makanya ada seorang ulama ketika mendengar dawuh niki nggih, ketika mendengar dawuh niki langsung ulama tersebut dia itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah setelah dia ibadah lalu berdoa, ya Allah, aku ibaratnya kula mempeng ngibadah tak tambahi salat kula ngibadah kula niki. Muga-muga lantaran niki dadi sebabe anak-anak kula oleh manfaat. Lah ngoten. Niki termasuk ngoten. Maka saged mawon dungane wong saiki, doa orang sekarang diijabahi napa? Diijabahi anak-anaknya. Maka dikatakan qala Muhammad bil Mukandar innallah la yahfadzu birrajuli sholih waladahu wa walada waladihi wa qaryatahu alladhi huwa fiha wa duwairatul lati haulaha. Jadi ngeten, innallaha sesungguhnya Allah itu akan menjaga disebabkan seorang yang soleh lantaran orang yang soleh atau lantaran orang tua yang soleh, maka Allah akan menjaga anak-anaknya, menjaga
walada waladihi putune, bahkan canggai, ngoten, bahkan jogo daerai. Maka kita lihat kisah sinten, kisah ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir itu melihat ada bangunan yang hampir roboh, lalu didekne karo Nabi Khidir, ternyata itu dikatakan di bawah bangunan itu ada harta peninggalan orang soleh. Ini untuk anak yatim. Ini Allah menghendaki supaya harta tersebut sampai kepada anak yatim tersebut. Kenapa? Karena sebab abuhuma sholihan. Ternyata kedua orang tuanya ini adalah orang soleh. Maka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Niki lho. Makanya enten napa niku kebaikan kita itu juga akan manfaat kepada anak-anak kita, manfaat kepada putu kita, bahkan kepada canggah sak teruse itu akan begitu. Maka enten dawuh solahul aba, solehnya orang tua itu akan memberi manfaat menjadi sebab solehnya anak. Makanya nek kepingin anak-anak sampean sok dadi wong soleh, sampean ya kudu soleh. Sampean kudu soleh. Jadi soleh sampean niki, soleh awake dhewe ini akan membawa menjadi sebab solehnya anak-anak kita besok. Kemudian ini doa juga begitu. Makanya donga ini kadang doa kita sekarang diijabahi oleh Allah kadang 50 tahun. Nabi Musa mawon 40 tahun. Kadang 50 tahun awake dhewe wis meninggal, atau bahkan 100 tahun. Diijabahi 100 tahun. Atau bahkan diijabahi 200 tahun. Lek 200 tahun ini kena sapa kira-kira? Anak, putu, kesore putu sapa? Canggah paling ngoten nggih. Teruse ngoten. Dan bahkan ada disebutkan au bisawabin fil akhirah. Dan ada juga doa itu kalau tidak diijabahi neng dunya akan diijabahi di akhirat. Dalam bentuk pahala, bisawabin fil akhirah, kama kila innahu ya'ti syakhsu yaumal qiyamah fayu'tihillah sawaban aziman fayata'ajjabu wa yaqul ya rab bimadza fayaqulullah ta'ala alam tas'alni kadza wa kadza fi waqti kadza wa kadza fayatamanna annahu lam yakun ujibu bida'watin qat'u fid darid dunya. Disebutkan tentang mriki. Terkadang doa itu ada yang disimpan oleh Allah, ndak diijabahi neng dunya tapi sok diijabahi neng akhirat kabeh. Maka ada kisah diceritakan sok neng dina kiamat niku ada seseorang, didatangkan seseorang, lalu orang tersebut diberi oleh Allah Ta'ala pahala sing gede banget, sawaban aziman. Lah wong sing diparingi ganjaran gede kali Allah niki bingung dheweke, fayata'ajjabu. Dhek heran, loh dari mana pahala ini? Gusti niki pahala pundi? Wa yaqul, lalu dia berkata, ya Rabb bimadza? Niki pahala napa Gusti? Niki pahala napa? Rumangsa kula mboten nate ngamal sak menten kathah. Fayaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala dawuh, alam tas'alni kadza wa kadza fi waqti kadza wa kadza. Ketahuilah hei si fulan, ini adalah pahala dari doamu. Biyen ning donya awakmu sering donga ngene. Pada waktu ngene awakmu ndonga, pada waktu ngene awakmu ndonga. Maka seluruh doamu ndak aku ijabahi di dunia tapi tak ijabahi nek akhirat. Maka setelah mendengar itu dos pundi? Nggih. Orang tersebut fayatamanna annahu lam yakun ujibu bidakwatin qattu fid dari dunya. Umpama ngerti ngono, mesti dia berharap, yo adokno ngerti ngono, kula mbiyen ndonga muga-muga donga kula aja diijabahi ning donya, kabeh diijabahi ning akhirat. Nggih, ini harus kita pahami. Jadi yakino
doa itu pasti diijabahi oleh Allah Ta'ala dengan berbagai bentuk dan berbagai waktu kalau wau. Maka mudah-mudahan Allah gerakkan lisan kita untuk seneng donga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini, marilah kita tutup dengan kesimpulan dan juga doa yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhammad Ana Muhsin. Semoga kesimpulan dari apa yang kita bahas sore ini ya, tentang yakinlah, harus kita tahu bersama bahwa doa adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Allah lebih senang melihat hambanya mau berdoa itu, maka kita harus tanamkan rasa senang kepada doa. Dan ketika Allah menggerakkan lisan kita untuk berdoa, fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka, yakino itu tandanya Allah ingin memberi kita. Nah, pemberiane Allah ijabahi donga niku macem-macem ngoten wau. Ana kalane bi ainil matlub, dirupakne sesuatu yang kita minta, njaluk A diparingi A, atau bi ghairil matlub, atau dirupakne sesuatu yang lain sing luwih manfaat, njaluk A diparingi kesehatan misalnya. Nah, ada juga kemudian doa itu juga kadang diijabahi langsung, kadang ditunda, dan bahkan terkadang doa itu akan diijabahi di akhirat dalam bentuk pahala yang agung. Sehingga ketika seseorang itu tahu doanya ketika tidak diijabahi di dunia pasti diijabahi di akhirat, dia akan berharap mudah-mudahan semua doaku tidak diijabahi neng dunya tapi diijabahi neng akhirat. Oke, kesimpulannya kita harus yakin bahwa doa adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan hati kita rasa senang untuk berdoa, Allah gerakkan lisan kita untuk berdoa, sehingga kita diberikan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkiasa baru saja Anda simak Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung bersama dengan Kiai Haji Muhammad Ana Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Simak terus Zona Islami Spesial Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di 96,8 Perkasa FM yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Saya Danang Prayogi bersama dengan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.